bersama Amin kan selalu menjaga pasangan Amin tuh membangun bangsa. Hantarkan Amin untuk kita semua, serukan Amin untuk Indonesia. Sebelum kita mulai rapat, kita dengarkan dulu pengarahan dari Ketua Dewan Pembina TKD Amin Tangerang Selatan, Bapak Hendro Syariah Asnawi. Yang saya hormati Pak Ketua, Sekretaris dan pengurus-pengurus atau jajaran lainnya yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama, mari kita juga bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan hidayah dan inayah kepada kita semua, bahwa siang hari ini kita masih diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dan diberikan macam-macam nikmat, sekaligus kesempatan untuk satu lain dalam rangka untuk rapat konsolidasi tentunya terkait dengan tim pemenangan Amin. Mudah-mudahan keberadaan kita hari ini, silaturahmi kita hari ini juga terjadi karena kehendak dan izin Allah SWT, sehingga apa yang kita harapkan dalam pertemuan ini akan terkabulkan kehendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga surah pada kita dari bersama Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seterusnya yang berkayu, dan usia pada kita insyaallah mendapat sepakat di hari kemudian. Amin. Bapak sekalian, saya terus terang baru kemarin itu dapat informasi bahwa ini ada rapat, dan saya senang sekali. Memang mestinya kalau ini kita semakin dekat waktunya, sehingga kita, tapi hari ini tentu kita masih bisa konsolidasi, masih bisa menerima masukan, barangkali masih ada kesempatan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat agar memilih Amin. Itu intinya. Bahwa ada satu hal yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini sebetulnya. Kita ini sebagai tim sukses atau tim pemenangan atau relawan dan sebagainya istilahnya. Tapi pada dasarnya orientasi kita bagaimana caranya masyarakat bisa memahami, masyarakat bisa tahu, masyarakat berkeinginan untuk memenangkan Amin. Ini pada intinya orientasinya kita itu sebagai tim. Tentu kalau untuk meyakinkan masyarakat itu, tentu kita juga harus paham dulu siapa itu Amin. Apa itu Amin? Mau dibawa kemana negara dengan Amin? Karena ini masalah yang kita bicarakan sekarang masalah negara, masalah masyarakat secara luas, masalah masa depan negara, masa depan anak cucu kita, masa depan kita. Ini dan ini nanti pada saatnya kalau kita kebetulan di tengah kota, kita akan ada yang kritis, ada yang kita harus bisa memberikan penjelasan itu. Misalnya tentang Amin, apa itu visinya, apa itu misinya, bagaimana salah satu contohnya. Ini yang perlu kita berikan satu pencerahan kepada masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar kita silakan. Udah makan dulu tadi sudah. Jadi hanya sekedar untuk ngomong pilih Amin, tapi kita tidak memberikan penjelasan apa. Karena kita ini mayoritas kita ini ada di tengah kota. Mayoritas orang-orang yang kita hadapi minimal mereka punya pendidikan, bukan orang dari desa yang begitu. Orang desa sana tidak nggak apa-apa, kita berpikir kemudian pilih Amin orang baik, orang bagus, pilih aja dia. Saya yakinkan. Cuma kalau orang kota kritis, apa yang mau dibawa Amin, apa yang mau dikerjakan Amin, apa keuntungannya kami kalau kita pilih Amin, begitu. Karena negara ini 5 tahun dipimpin oleh satu kepala negara, itu akan menentukan bagaimana nasibnya negara 10 tahun, 20 tahun yang ke depan.
yang berangkat dari tahun ini. Kalau tahun ini gagal, 5 tahun ini gagal, itu tuh berapa tahun yang akan datang juga akan gagal. Kegagalan itu akan tidak ada sumber lain masalahnya kecuali dari pimpinan negara sekitar tingkatan. Apalagi kalau sekarang kita juga bersamaan dengan pemilihan legislatif, bahwa betapa legislatif ini juga punya peran penting, sama pentingnya dengan kepala negara, sama pentingnya dengan gubernur, sama pentingnya dengan bupati sesuai dengan tingkatannya. Karena mereka ini yang akan menentukan masa depan kita. Nah, ini hal-hal yang seperti ini kita akan berikan pencerahan kepada masyarakat. Ini yang paling penting. Seperti misalnya visi daripada Amin apa untuk kemakmuran, keadilan sejahtera, kemakmuran Indonesia ke depan. Nah, ini kita akan bisa menerjemahkan kepada mereka. Apa isinya? Dengan keadilan kemakmuran itu apa? Apa yang harus dijalankan? Itu misi. Gitu. Misinya apa? Nah, saya tertarik. Saya selalu nanya, kalau saya selalu ketemu orang-orang, saya bilang, ini salah satu pemikiran yang paling bagus, yang paling jenius, dan paling betul-betul akan berubah untuk kita semua. Seperti misalnya Pak itu calon presiden kita itu bicara, buat jalan tol, buat jalan ini segala macam, tanahnya dibebaskan oleh masyarakat, dibeli oleh masyarakat, begitu dibeli, duitnya habis, nggak sampai berapa bulan oleh masyarakat, poyok-poyok oleh masyarakat kaget. Kenapa enggak? Kalau kita bebaskan jalan tol, ajak kita sama masyarakat ini, kita kasih uang jaminan kepada dia, uang muka, uang sekedar ini. Terus ini jangan dibayar semua, kita jadikan kerjasama daripada uang kita, daripada bunga kita pemerintah atau perusahaan bayar bunga di bank untuk membayar ini. Udah itu atau perusahaan luar yang kerjasama dengan perusahaan luar, keuntungannya diambil. Kenapa enggak masyarakat kita misalnya harga tanahnya 10 juta, kasih dia 1 juta daripada pegangan kamu. 9 juta kamu jadi berapa turunan kamu tetap ada di sini posisinya. Ada dapat berbagai keuntungan. Itu salah satu contoh. Saya selalu teringat. Pak Anies itu ngomong seperti itu selalu teringat. Artinya itu bisa dipraktekkan dengan yang lain. Artinya masyarakat itu betul-betul kita akan membawa masyarakat untuk masyarakat sejahtera untuk masyarakat. Ini. Nah, hal-hal contoh seperti inilah yang perlu kita berikan edukasi kepada masyarakat kita. Jangan hanya kita pilih. Ini orang baik, ini orang tanggung jawab. Kalau ada apa-apa nanti ngomong sama saya kalau dia tidak benar. Nah, itu aja. Harus juga gitu, legislatif juga gitu. Kalau legislatif kita tidak memahami tentang juga pokok apa yang menjadi pokok legislatif, itu juga kita akan gitu. Nah, ini juga harus diberikan perhatian kepada masyarakat. Apa tugas legislatif itu? Bahwa legislatif dengan eksekutif itu sama peranannya. Bahkan legislatif itulah yang akan punya peranan penting sekali karena dia ada tugasnya untuk pengawasan masyarakat. Itu. Jadi saya ini hanya sekedar gambaran, sekedar contoh. Saya yakin bahwa semua sudah tahu tentang ini, tapi saya ingin menekankan supaya ini bisa dipraktekkan kepada masyarakat, kita berikan penjelasan. Kalau saya terus terang memang saya setiap memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang legislatif, tentang eksekutif, tentang itu tentu saya jabarkan supaya mereka betul-betul paham. Jadi kalau mereka nanti sampai diri itu betul-betul mereka paham betul tentang apa yang diberikan. Jangan hanya kenal uang, jadi dari itu. Dan saya ingatkan kita semua bahwa kita ini betul-betul waktunya hanya sedikit lagi, tapi cobalah kita buat spesial mungkin bagaimana caranya supaya beberapa hari ini yang ke depan ini betul-betul bisa bermanfaat untuk kita, dan itu paling tidak akan bermanfaat untuk partai kita masing-masing. Saya kira itu sebagai kata pengantar saya. Barangkali nanti kita ada tanya jawab atau ada sebagai pikiran, ya silakan. Kemenangan yang langsung akan dipimpin oleh Pak Dadang selaku Ketua TKDM Tangerang Selatan. Sebenarnya tadi kita ingin menyepakati gitu ya untuk terutama pengamanan suara di KPU transaksi ini
ini sambil mungkin nanti mungkin ada teman-teman semua mungkin ada informasi-informasi yang memang bisa diperkonfirmasi validasinya, atau mungkin ada yang mungkin bisa mensupport beberapa hal untuk kegiatan utama saksi ini, bisa kita pecahkan bersama satu agenda bersama selain saksi yang monggo saja saya tawarkan kembali kepada seluruh partai pengusung pendukung ini. Apakah tadi kan kita harapkan pengen buat acara yang cukup bisa menyedot perhatian masyarakat Tangsel gitu. Syukur-syukur bisa menghadirkan pasangan kami. Jadi silahkan nanti yang ada di sini semua pengurus mengatasnamakan TKD, merangkul mereka untuk tetap bergerak dan bergaya dengan cara masing-masing. Teknis sebetulnya kalau di TKD ini sudah clear lah, apalagi bicara PKS, bicara PKB dan juga Partai Nasdem pasti memiliki cara-cara partai tersendiri. Taruhlah misalkan kita 3.820 TPS terpenuhi, dibagi PKB dapat berapa, Nasdem berapa, PKS berapa, umat berapa, relawan berapa, itu ketika penempatan yang selesai. Supaya kita ada kebersamaan di dalam TKD. Artinya menjadi sebuah keputusan gitu. Biar itu kita tanggung bersama hasil keputusan yang kita sepakati. Menjadi kesepakatan ini masing-masing partai menyiapkan SDM. Kalau sukarelawan itu relawan itu dalam rangka untuk popularitas, untuk populer. Tapi ada lagi tim pemenangan. Tim pemenangan itu terdiri dari partai, dari koalisi partai dan sebagainya. Nah, saya kira memang akan lebih tepat kalau memang untuk saksi ini kita utamakan dulu dari partai pengusung ini. Nanti relawan ini kita akan bantukan untuk mengawasi dari luar misalnya. Jadi jangan diri, karena memang yang bertanggung jawab untuk atas kemenangan ini, atas kekalahan ini, atas kesulitan ini itu adalah partai. Relawan yang namanya relawan, bekerja sukarelawan, tapi mereka bukan berbuat tidak peranan penting sekali, karena tanpa popularitas partai tidak bisa memasarkan apa yang akan diusung oleh kita. Ini partai ini dalam rangka pendalaman untuk pendekatan kepada masyarakat yang sudah dikenalkan oleh relawan TNI. Ya, gitu. Tapi bukan berarti relawan harus punya peranan penting dalam untuk menentukan sikap, untuk menentukan ininya nanti. Karena ini penting sekali, kalau masalah saksi ini betul-betul penting prinsip sekali. Nah, kalau sekali maka saya tanya kedua, kalau sudah dibentuk tim kecil untuk tim ini pemenangan ini, apa tim saksi segala macam, kayaknya sudah bentuk. Tinggal divisi tim ini yang begini sebetulnya. Tapi relawan tetap kita ambil, kita ini kan cuma sebagai saksi dua, itu saya kira itu sebagai pendamping atau sebagai pengawas atau inilah sebagai safety di luar lah. Kalau ada apa-apa misalnya di dalam di luar saya bermain apa segala macam, lalu semua relawan. Saya kira itu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukan-masukannya. Jadi izin saya coba merangkum dan mungkin sedikit mengambil kesimpulan. Kita barangkali bisa menyepakati satu, anggap saja itu dana saksi tidak ada. Maksudnya memang bisa dipastikan tidak ada. Oke, clear itu. Berarti ini sudah kita akan ambil alih untuk pengelolaan saksi ini tadi ya, untuk mempermudah mengkoordinir yang saya sepakat tadi yang disampaikan pimpinan kita. Ini akan dikelola oleh partai pengusung pendukung. Jadi yang putus ya, putus. Dan berikutnya adalah masalah nanti untuk peran relawan kita coba kesampingkan dulu. Sekarang peran dari yang partai pengusung pendukung ini sendiri ya. Nah ini karena ini akan menjadi hal informasi, kita tadi memegang informasi yang memang jangan sampai nanti ada pelemahan yang harus kita bahas bersama. Nah, tinggal kesiapan dari nanti untuk setiap partai pendukung pengusung ini untuk mengisi
dengan tanda kutip ya, ini kita satu ya,